يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله وله الحمد للسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin,
jamaah salat Jumat Masjid Ulul Albab yang dirahmati Allah. Apabila ada orang yang baik terhadap orang lain, maka hakikatnya orang itu adalah baik terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, kalau ada orang yang berbuat jahat terhadap orang lain, maka sebenarnya dia itu telah berbuat jahat terhadap dirinya sendiri. In aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka sebenarnya kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan apabila kamu berbuat jahat, maka sebenarnya kamu telah berbuat jahat terhadap dirimu sendiri. Kalau ada orang baik terhadap keluarganya, baik terhadap istri, baik terhadap anak-anaknya, baik terhadap tetangganya, baik terhadap masyarakat sekitarnya, maka semua orang akan mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang baik. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah dari pernyataan orang banyak itu. Memang dia sudah dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang baik. Sebaliknya, apabila ada orang yang jahat terhadap istri, jahat terhadap anak, jahat terhadap tetangga, jahat terhadap masyarakat sekitar, maka semua orang juga akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang jahat. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah pernyataan orang banyak itu. Memang masyarakat sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa orang itu adalah orang yang jahat. Berarti orang yang berbuat baik terhadap sesama, atau dalam bahasa agama mengimplementasikan al-ihsan terhadap hubungan secara horizontal antara orang yang satu dengan orang yang lain, maka orang itu dijamin memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang terpuji. Sekarang bagaimana kalau al-ihsan itu diterapkan, diimplementasikan pada orang tua? Justru ini memang diperintahkan oleh Allah agar siapapun orangnya harus berbuat baik terhadap kedua orang tua. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana.
kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik, berbuat ihsan terhadap kedua orang tua, sehingga dapat dikatakan bahwa apabila ada orang yang mengimplementasikan al-ihsan itu terhadap kedua orang tuanya, bisa dikatakan bahwa orang itu adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya kalau orang itu jahat terhadap kedua orang tua, berarti orang itu adalah orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Kita tentu akan memilih sebagai orang yang beragama, orang yang beriman, adalah pilihan pertama berbuat baik kepada kedua orang tua, karena itu memang diperintahkan oleh Allah. Kalau orang sudah berbuat baik kepada kedua orang tua, bisa diharapkan bahwa orang itu akan mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Dan apabila kedua orang tua sudah memberikan ridho kepada anaknya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan ridho kepada anak itu. Sebaliknya, kalau ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, berarti orang itu telah memicu kemurkaan kedua orang tua, dan itu nanti juga akan berarti Allah akan murka terhadap anak yang durhaka itu. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada dalam ridhonya kedua orang tua, sedangkan murkanya Allah itu juga ada pada murkanya kedua orang tua. Padahal jelas gambaran ini akan memberikan proyeksi yang lebih jauh lagi. Kalau orang sudah mendapatkan ridho dari Allah, berarti orang itu sudah ada kans untuk masuk ke dalam surganya. Sebab surga itu adalah hunian orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi orang yang beriman, beramal soleh, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah meridhoi mereka yang telah menghuni surga itu, dan mereka penghuni surga itu juga meridhoi terhadap Allah. Ini apa artinya? Orang yang sudah diberikan kesempatan, diberikan hak untuk masuk surga adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Dan orang-orang yang masuk ke dalam surga itu juga mencintai Allah. Saling cinta mencinta antara Allah dan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebaliknya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya kemudian mendapatkan durhaka dari Allah, tentu tempatnya tidak lain adalah neraka. Sebab surga gak mungkin bisa ditempati oleh orang yang dimurkai oleh Allah. Surga adalah tempatnya orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga dengan demikian tempat orang yang dimurkai oleh Allah adalah neraka, bukan di surga. Na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa menerapkan al-ihsan secara horizontal, kalau kepada sesama kita akan menjadi orang yang berakhlakul karimah. Kalau itu kita implementasikan dalam hubungan kepada kedua orang tua kita akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang bagaimana kalau kita mengimplementasikan al-ihsan dalam hubungan secara vertikal, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini tentu kaitannya dengan ibadah. Jadi kalau ibadah misalnya sholat, itu kalau sudah dalam posisi yang al-ihsan, berarti orang itu sudah mendapatkan puncak kualitas dari ibadahnya itu. Rasulullah SAW menjelaskan ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu apabila kamu beribadah kepada Allah seakan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Jadi ini sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, bahwa tingkatan kualitas ibadah seseorang itu bisa terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah tingkatan ibadahnya seorang hamba, yang dia itu melakukan ibadah karena takut disiksa oleh Allah. Kalau dia tidak melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya, baru kemudian hamba sahaya itu melaksanakan perintah tuannya agar dia tidak disiksa. Itulah bentuk ibadah atau tingkatan kualitas ibadahnya para hamba. Demikian juga kalau kita terapkan pada sikap kita
ketika kita ibadah menganggap Allah itu syadidul azab, zat yang maha pedih siksanya, sehingga kita penuh dengan ketakutan dalam beribadah itu, maka kita lakukan ibadah itu agar kita tidak dimasukkan ke dalam siksanya, ke dalam neraka. Maka berarti ibadah kita itu kualitasnya masih setingkat dengan kualitas ibadahnya hamba sahaya. Itu tingkatan yang paling rendah. Tingkatan di atasnya adalah tingkatan ibadahnya seorang pedagang, menganggap Allah itu zat yang maha pemberi anugerah. Kalau kita sholat ibadah menghadap kepada Allah, kita anggap Allah itu zat yang memberikan anugerah. Oleh karena itu kita kemudian melakukan ibadah agar nanti Allah akan membayar kita, memberikan pahala kepada kita, agar kita nanti dimasukkan ke dalam surganya. Kita menjadi keuntungan sebagaimana pedagang yang mencari keuntungan dalam melakukan pekerjaannya itu. Tingkatan yang kedua, jadi ibadah hanya mencari keuntungan, hanya mencari surga. Oleh karena itu Al-Ghazali kemudian menyebut tingkatan kualitas ibadah yang paling tinggi adalah tingkatan mahabbah, menyembah kepada Allah bukan karena takut dimasukkan ke dalam neraka, bukan karena ingin dimasukkan ke dalam surga, tapi semata-mata karena cinta kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menganggap Allah itu sebagai kekasihnya yang sangat dicintainya, yang sangat dirindukannya siang dan malam. Ketika dia mendapatkan masalah, dia mengadukan masalah itu hanya kepada Allah Sang Kekasih. Ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, dia juga sampaikan keinginannya itu kepada Allah, zat yang sangat dicintainya. Karena orang itu sangat cinta kepada Allah, maka orang itu pun mencintai dia, sehingga apa yang dia inginkan, masalah apapun yang ingin dia selesaikan, selalu akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah orang yang sangat dicintai, dikasihi. Tidak mungkin Allah membiarkan manusia yang sangat dicintainya itu dalam kondisi terlantar, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi yang menghadapi masalah yang berat yang tidak bisa dipecahkan, sehingga ibadah orang itu sama dengan curhat yang dia lakukan kepada Allah Sang Kekasih. Ini kalau Al-Ghazali mengatakan seperti itu, bagaimana kalau kita kemudian kaitkan dengan teori Al-Ihsan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah? Kita ibadah itu kalau sudah tingkat Al-Ihsan, berarti kita seakan melihat kepada Allah
Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah selalu melihat kita. Ini kan pengejawantahan dari cinta itu. Apabila ada seseorang yang mencintai keluarganya, kita semua tentu cinta kepada keluarga kita, anak istri kita. Kalau misalnya orang itu kemudian bepergian keluar kota untuk waktu beberapa hari, tentu orang itu sangat ingin untuk segera pulang sehingga bisa berjumpa kepada anak istri. Berarti perjumpaan itu merupakan wujud yang konkret dari ungkapan rasa cinta. Sehingga kalau al-ihsan itu berarti kita menyaksikan Allah dan Allah menyaksikan kita, berarti cinta antara kita dengan Allah itu sudah terwujud secara konkret. Kita sudah bisa saling menyaksikan musyahadah, muraqabah antara kita dengan Allah yang kita cintai, dan kita memang sudah menjadi kekasih Allah. Jadi seperti itulah kalau al-ihsan itu diterapkan secara vertikal, maka akan membuat ibadah orang yang membangun hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kualitas yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semuanya itu, tidak lain adalah dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi afiyina al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza tawla'atim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa qul hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu syarikun wa lam yakul lahu waliyyun minal dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qawlan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Dalam khutbah yang ini marilah kita akhiri dengan berdoa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah inayah sehingga kita betul-betul bisa menjadi hamba
yang begitu dekat dengan Allah, tidak pernah renggang dalam hubungan antara kita dengan Allah, dan kita akan selalu mencintai Allah, dan kita berharap semoga Allah juga selalu memberikan cinta kasihnya kepada kita. Kemudian kita juga mohon agar kita semua diselamatkan dari wabah corona, sehingga negara Indonesia ini, negara yang kita cintai ini, betul-betul dibebaskan dari wabah corona. Wa maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa hajat wa hum a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin wa ahli kalimat la ilaha illallah Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wa corona ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassah wa min buldani muslimina 'amma. Allahumma ij'al baldatana baldatan thayyibatan 'aminatan mutma'innah innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al ya aziz ya